Ayo donasi untuk gerakan sejuta santri selamatkan negeri di nomor rekening Bank BSI 207 252 0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri dari santri oleh santri untuk santri. Selain pembicara kita yang pada malam hari ini hadir, mungkin beliau akan mengundang lagi pembicara-pembicara lainnya. Tentunya dengan tema-tema yang juga untuk memperbaiki hati kita semua ya, insya Allah. Nah, ini sudah hadir Gus Bi. Assalamualaikum, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sudah hadir. Ini kita masih masih membujuk para ayah bunda bang kakak dan adik-adik semua untuk open camp nih ya Gus ya dari tadi. Iya, Jadi Masya mungkin Allah. apa ya, apalagi mempersiapkan diri nih seuzon jadi husnuzon ya. Mereka lagi bersiap Mungkin. diri gitu ya untuk merapikan dulu pakaiannya ataupun apanya gitu. Jadi kita masih memberikan waktu. Jadi sebelumnya Gus mungkin izinkan saya memperkenalkan Gus ya. Memperkenalkan Gus ini. Jadi bagi yang baru datang minggu ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Gus Wi Al Imaroh dengan nama lengkap aslinya itu Julabi Imaratu, SSCBN SCCCP. Terus domisilinya itu di Banguntapan, Bantul. Mungkin ada yang sama di sini, seperti itu. Terus beliau adalah seorang penulis, konselor, dai juga, berpendidikan dan memiliki gerakan sosial. Beliau adalah lulusan sarjana sastra Indonesia UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Dan sedang proses kelulusan sarjana ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Beliau memiliki beberapa sertifikasi non akademik ya dari Basic Neuroscience, konselor profesional, lalu sertifikasi Sanad Al-Fatihah, Arba'in Nawawi, Sanad Sahih Bukhari dan Muslim gitu. Jadi insya Allah kita juga belajar sama orang yang tepat nih. Bismillah ya. Bismillah sama-sama belajar gini. Jadi saya sendiri masih al-fakir sekali untuk belajar dan guru utama beliau ini banyak di Buya Yahya Al-Bahjah. Jadi mungkin bagi yang hadir sudah kenal ya dan gak asing ya dengan guru kita semua itu Buya Yahya. Terus ada macam-macam buku yang juga menjadikan fatwa tersebut menjadikan sumber dari referensi eh, semua yang disampaikan oleh Gus Bi juga seperti itu. Lalu beliau juga memiliki sedang membangun masjid ya, Masjid Sudah Santri bersama gerakannya. Lalu memiliki beberapa amal usaha seperti Mas Boskor, penerbitan Galibuk, Yayasan Indonesia, Sedekah Bekas, serta juga pengasuh Pondok Bisnis Indonesia. Nah, yang tadi kita ada saksikan juga ya. Jadi ada Pondok Albiru juga itu salah satu jadi pembina di sana juga beliau. Jadi kalau misalnya ada yang di Magelang yang hadir pada malam hari ini boleh berkunjung ke Pondok Albiru Sabilus Salam. Seperti itu. Dan langsung saja Gus. Ini biar lebih kenal lagi mungkin ayah ibu abang kakak yang baru hadir pada malam hari ini serta Mas Mbak yang hadir malam hari ini boleh open cam dong biar kita saling kenal dan lebih lebih hikmat lagi belajarnya. Jadi Gus B-nya tidak hanya bicara dengan saya, tapi berbicara dengan banyak orang seperti itu. Gitu ya. Biar itu juga sebenarnya menjadi adab kita dalam belajar juga. Jadi kalau misalnya kita belajar itu lebih hikmat itu kita menghadap guru ya. Jadi bukan sambil ngapa-ngapain gitu. Jadi biar ilmunya juga lebih berkah dan masuk ke masing-masing kita gitu. Semoga begitu ya. Bismillah niatnya begitu. Baik, tanpa berlama-lama Gus, nih kita akan ngebahas tentang ya sudahlah. Kalau di anak milenial itu seperti judul lagu ya lagunya Bondan Prakoso ya sudahlah gitu tapi ini memang kita akan ngebahas tentang penataan hati akan sesuatu keinginan yang memang banyak mungkin karena kita manusia punya banyak keinginan tapi itu tidak sesuai rencana ataupun nggak kesampaian terutama pada usia-usia yang memang sudah hampir mendekati atau melewati usia ya sedikit lagi lah bahasanya eh, capaiannya atau goalsnya itu sebenarnya di usia 30 atau berapa ternyata udah lewat nih jadi kan nggak kesampaian nah mungkin gimanakah cara menata hatinya solusinya seperti apa dan apakah ada contoh-contoh kasus dari yang memang sudah Gus pelajari agar kita juga bisa mempelajari bersama oke Gus langsung saja saya persilakan monggo. Syukron, Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ketemu lagi. Ini ada beberapa nama-nama yang familiar dari pertemuan kemarin, Masya Allah. Semoga selalu diistiqomahkan dalam ikhtiar menuntut ilmu, ya. Ayah, bunda, abang, kakak, emas, mbak, dan semuanya. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam menjadi santri sampai mati, menuntut ilmu sampai ke liang lahat, dikasih kesempatan selalu untuk nambah pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan segala nikmatnya kita bisa berkumpul kembali, bermuajah kembali untuk mengikuti kajian dari Masjid Sejuta Santri dari forum ngalamat ngaji malam Jumat. Seperti biasa, kalau malam Jumat kita ngaji soal hati, ya. Karena besok hari Jumat, besok hari yang spesial, Masya Allah, mari kita bersihkan pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho, karunia, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada guru besar kita, orang yang paling effort, manusia terbaik di muka bumi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat sayang sama kita. Makanya kemarin ada santri, Gus, ada nggak cinta sesama manusia melebihi cintanya manusia terhadap pohon sawit? Ternyata ada, yaitu cintanya baginda Nabiullah Muhammad SAW kepada kita semua. Masya Allah, ya. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada malam ini kita akan ngaji tentang bagaimana kita menjadi manusia yang narimo ing pandum. Bahasa Jawa itu, ya. Menarimo ing pandum atau menerima segala garis, segala skenario dari Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Khalik, selaku pencipta. Kadang kita selalu ngeluh, ya. Mungkin di antara kita banyak yang suka ngeluh, kenapa orang lain mudah sekali cita-citanya tercapai, proyek-proyek hidupnya bisa terlaksana, keinginan-keinginannya kok kayak mulus banget, kok saya kok susah sekali gitu. Kenapa gitu? Emang saya salah apa? Nah, Insya Allah pada malam hari ini kita akan mantapkan hati, kita akan bersihkan pikiran, kita serahkan semuanya pada Allah, fokus dengan materi pada malam hari ini, kita belajar bareng-bareng. Sebenarnya saya juga nggak pinter, saya juga bodoh, tapi kita bisa belajar bareng pada malam hari ini, ya. Ini, ya, tadi betul, ini memang saya ambil dari lagunya Bondan Prakoso. Ya sudahlah gitu. Jadi kita serahkan. Udahlah, nggak apa-apa. Emang kenapa sih harus sesuai dengan apa yang semua cita-citakan? Kan semua orang juga pengen begitu, tapi kan dibagi-bagi. Karena kalau semua orang cita-citanya tercapai, ya terus nanti semua orang sukses, roda dunia nggak berputar gitu, ya. Oke, jadi bagaimana cara kita menata hati setelah banyak keinginan nggak kesampaian, gitu, ya. Nah, mungkin selama ini kita pernah berdoa kayak gini. Mungkin termasuknya saya, ya. Saya pernah di zaman masih suka galau gitu. Sering banget seperti ini. Aku udah berusaha sekuat tenaga, tapi kenapa banyak yang nggak tercapai? Checklistnya banyak sekali, tapi kenapa nggak cuma sedikit yang tercapai? Kalimat keluhan kayak gini sering mampir di kita, atau mungkin belum dikeluarkan mulut, belum dikeluarkan hati, baru batin, belum mengeluh sama
Allah. Terutama buat orang-orang yang sudah mulai berumur, masuk ke fase paruh baya. Ya, ada kalanya hati hati kita ngerasa capek bertahun-tahun berjuang, ngejar mimpi duniawi. Dulu saat masih muda, begitu banyak cita-cita, ada banyak sekali ambisi, checklist-checklist yang harus dicentang. Ada banyak harapan-harapan yang kita titipkan di kehidupan ini. Entah itu karir gemilang, gampang karirnya, ya, keluarganya ideal, dapat pasangan yang selalu mencintai apa adanya, duitnya lancar terus, bisa umroh tiap tahun, haji dapat yang furoda, dan lain sebagainya. Tapi seiring waktu, nggak semuanya impian jadi kenyataan. Berulang kali kita ikhtiar berdoa, tapi kenyataannya berkata lain. Di usia 40, 50, 60 ke atas, kita mulai sadar, oh ternyata banyak sekali yang belum saya centang di kehidupan ini. Nah, ayah, bunda, bang kakak, mas dan mbak yang dirahmati Allah, perasaan kecewa, perasaan capek itu manusiawi. Sangat wajar jika kita ngerasa sedih saat harapan-harapan di dunia ini pupus satu persatu. Mungkin kita ada yang tanya-tanya, apa iya hidupku sia-sia gitu? Apa bener usahaku tuh semuanya sia-sia? Kenapa kok takdirnya kayak gini? Aku udah berdoa terus, ikhtiar maksimal, sholat-sholat sunnah dilaksanakan. Nah, pada titik ini kita diajak ngerenung, menata hati kembali. Ya sudahlah, yo wis, ya sudah. Mungkin ya itu adalah kata yang sering kita ucapkan, nggak sadar atas semua ekspresi capek yang selama ini kita rasakan. Ah, ya sudahlah. Ya sudah, pokoknya banyak sekali yang itu intinya adalah ketidakpuasan atas apa yang terjadi. Tapi bukan berarti gerusulo, bukan berarti protes sama Allah. Ya, mari kita bersama-sama membuka hati pada malam hari ini. Kita akan melangkah dari fase yang kemarin punya ambisi besar menuju fase penerimaan. Belajar dari Allah, belajar dari perintah-perintah Allah, belajar dari Rasulullah, belajar dari Al-Quran dalam menenangkan jiwa, menyelami makna-makna ikhtiar, menyelami makna tawakal menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, hidup manusia nggak bisa lepas dari yang namanya fase mengejar. Jadi ada fase hidup manusia. Yang pertama pasti ada fase ngejar-ngejar. Fase mengejar dan ada fase melepaskan. Waktu dulu masih muda, kita berada di fase ambisi. Penuh dengan semangat ngejar cita-cita duniawi. Kita pasang target tinggi, bekerja siang malam demi masa depan. Kita tulis misi-misi hidup kita di papan tulis atau di print, tempelin. Biar bisa kelihatan terus, biar kita semangat terus. Dan sama sekali nggak ada yang salah dengan itu. Bekerja dan berusaha itu adalah bagian dari ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Namun, seringkali di fase ambisi ini kita mengira hidup sepenuhnya ada di genggaman tangan kita. Hidup ini pokoknya sukses atau enggaknya terserah saya. Bener nggak? Kita pernah bilang kayak gitu. Nggak ada orang yang bisa apa namanya menentukan masa depan saya kecuali saya sendiri.
Benar nggak? Sering sekali ada kalimat seperti itu yang keluar. Kita lupa bahwa hasil akhir tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fase mengejar, fase melepaskan, fase lari-lari, dan ada waktu untuk berhenti nata hati ketika memang sudah nggak bisa terlaksana. Kemudian ketika usia bertambah, 40 tahun, 50 tahun, kita perlahan-lahan diperkenalkan dengan fase penerimaan. Kita mulai memahami kenyataan bahwa nggak semua usaha berbuah harapan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Ada kalanya sekeras apapun upaya, hasilnya mungkin nggak seperti yang kita idam-idamkan. Sebagian dari kita mungkin gagal meraih karir impian, gagal berpetualang ke luar negeri, gagal kuliah ke luar negeri, gagal menikah sama si A, si B, si C, gagal dikasih keturunan dengan target misalnya aku target punya anak 5 tapi ternyata qadarullah dikasih anak satu, atau mengalami gejolak eh, kehidupan rumah tangga, entah itu pernikahan yang kandas atau mungkin ada perseteruan dan lain sebagainya. Dulu kita ngerasa dunia ini bisa kita taklukkan dengan tekad yang kuat, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan doa yang maksimal. Tapi terasa sadar sekarang bahwa kita cuma bisa berencana. Akhirnya kita sadar, benar ya ternyata semuanya udah tertulis di Lauhul Mahfuz, nggak bisa diotak-atik. Ternyata Allah yang menentukan hasil akhir. Akhirnya kita masuk ke fase menerima. Wah, iya ini. Sudahlah, udah nggak bisa kekejar lagi nih. Fase penerimaan. Tapi bukan berarti menyerah total. Atau hidupnya tanpa tujuan. Penerimaan adalah sikap dewasa dalam beriman, dalam berislam. Menyadari batas ikhtiar manusia dan kebesaran takdir ilahi. Menyadari bahwa ternyata Allah yang bikin aturan. Saat kita melihat kenyataan bahwa beberapa mimpi kita gagal terwujud, nah di situ kita belajar legowo. Mungkin iya, ini yang terbaik menurut versi Allah. Terus kita menghibur hati kita ngeyem-yemi, nggak apa-apa lah. Siapa tahu memang Allah memang menginginkan ini. Lalu kita mulai dewasa, mulai bisa menerima dengan lapang. Nggak terus ngejar terus, ambisinya mulai turun. Terus akhirnya kita geser, mulai mikirin, udahlah nggak apa-apa, yang penting, nah, pasti terus ada endingnya, yang penting. Yang penting apa? Ya nggak apa-apa. Yang penting anakku sehat, yang penting hidupku tenang, nggak ada kreditan, nggak dikejar-kejar hutang, ya kan? Yang penting, alhamdulillah kalau kita sudah mulai di fase itu. Karena memang perjalanan dari ambisi ke penerimaan ini kayak eh, lewat tangga spiritual. Kita nggak bisa langsung ke penerimaan. Pasti dulu kita pernah ada di fase menolak. Wah, nggak mungkin, aku nggak bisa jadi kayak gitu. Kejar terus, kejar terus. Fase penerimaan ini artinya kita makin dewasa. Lebih tenang karena kita makin keisi sama iman. Apa yang dulu dianggap sebagai kegagalan hidup, sekarang kita nganggapnya sebagai bagian dari rencananya Allah. Pada fase ini, insya Allah, ridho Allah mulai masuk. Berkah Allah mulai masuk. Ketika kita mulai narimo ing pandum, ketika kita mulai menerima takdir Allah, menerima suratan Allah. Kita mulai belajar merelakan hal-hal yang dulu nggak kesampaian, dan disitulah Allah mulai masuk. Karena kita mulai sadar, oh iya deh,
Ini kayaknya ada Allah di sini yang mengatur aku semua. Nah, kan dulu sibuk ngejar dari ambisi sampai ke ketenangan. Sekarang sudah di fase ketenangan hati. Sudah di fase kita pengen tenang aja deh. Udah nggak usah muluk-muluk. Toh udah lalu, yang penting anakku bisa cukup. Gitu. Sudah sampai di level itu. Dan semuanya pasti nyebut, "Ah, ya benar ini takdirnya Allah." Dan agar hati tetap melangkah dalam penerimaan, Allah pernah Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana atau musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini ngajarin kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup, termasuk kegagalan, termasuk kehilangan, termasuk tidak tercapaian, sudah dalam ketetapan Allah. Bahkan sebelum bumi ini ada, sudah ditulis skenario-nya, sudah dirancang sejak awal. Nggak ada yang kebetulan di mata Allah. Yakin aja Allah udah menuliskan demikian demi kebaikan kita. Karena Allah juga berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini langsung ngasih ces ke batin kita. Menyejukkan hati yang kecewa. Sering banget kita nganggap buruk. Ah, kenapa aku nggak bisa kayak gitu sih? Kenapa Allah ngasih aku ini? Kenapa Allah nggak kabulkan ini? Kenapa padahal aku bisa loh? Padahal itu cewek itu cocok buat aku. Kenapa Allah nggak jodohkan aku? Padahal kalau kita berdua, wih nanti jadi duet maut yang menggetarkan dunia dakwah misalnya. Kenapa kok nggak jadi seperti itu? Karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Seringkali kita nganggap sesuatu yang buruk, tapi ternyata menyimpan kebaikan Allah. Mungkin, ya, Allah nyelamatin kita dari sesuatu yang nggak kita ketahui keburukannya. Dan pasti semua orang yang ikut kajian ini pernah merasakan. Alhamdulillah, untung dulu nggak gini, gini, gini. Alhamdulillah, untung dulu nggak gini, gini, gini. Bener nggak? Pasti semuanya pernah. Pasti semuanya merasakan, dulu merasakan pahit, dulu merasakan sakit ketika Allah nggak ngabulkan itu, tapi di kemudian hari kita sadar, oh iya ya, alhamdulillah ternyata dulu gini-gini. Ternyata kalau dulu Allah bikin aku terkabul doa itu, mungkin aku udah kayak gini-gini. Bener nggak? Pasti benar. Pasti pernah semua di sini. Maka memang sudah terasa banget bahwa takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Nggak mungkin Allah pengen menyakiti hambanya. Itu yang harus dijadikan mindset. Karena waktu akan ngasih jawaban. Waktu akan ngasih jawaban pasti, ya, yang tadi pasti ada yang merasakan bahwa ada jawaban di setiap peristiwa. Bahwa ternyata Allah membuat ketetapan itu ternyata untuk menyelamatkan kita. Ternyata ujung-ujungnya manis. Kita pernah gagal meraih pekerjaan idaman hanya biar kita bisa dapat pekerjaan yang lain yang lebih bagus. Bisa jadi seperti itu. Atau pernah kita sangat menginginkan sesuatu namun ternyata 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun berikutnya kita baru sadar, wih, kalau dulu terkabul mungkin akan jadi masalah malahan. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Nah, tadi ditegaskan sama Allah bahwa sesuatu yang mungkin kamu anggap buruk itu bisa jadi justru malah yang baik.
Makanya kita perlu ada tadabbur Quran agar kita bisa berbaik sangka pada Allah dengan memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita berbaik sangka sama Allah. Ketika rencana hidup meleset, kita perlu ucapkan dalam hati, ya Allah, Engkau lebih tahu hikmahnya. Aku terima dan aku yakin pada kebaikan di balik ini. Kita husnudon. Karena sikap husnudon kepada Allah pasti akan menjadi obat. Mengobati kepedihan karena impian yang nggak tercapai. Dan justru di saat-saat seperti inilah iman kita akan diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa Allah akan nolong, akan tetap sayang, akan terus memberkahi, terus menyertai, atau malah kita tenggelam pada kekecewaan. Nah, orang Islam, orang mukmin harus yakin 100%. Takdir Allah nggak akan pernah salah. Bahkan di balik musibah, di balik tragedi-tragedi yang terjadi di hidup ini, pasti nanti 1, 2, 5, 10, 20 tahun lagi pasti akan ada jawaban dan kita bersyukur, Alhamdulillah dulu aku diselamatkan oleh Allah. Menerima takdir bukan berarti kita berpangku tangan. Nggak ada ikhtiar. Udah biarinlah. Udahlah pasrah. Bukan yang seperti itu. Islam mengajarkan kita tentang keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Sering muncul pertanyaan di kita ya. Kalau pada akhirnya takdir Allah yang terjadi, terus kita ngapain berusaha? Kita ngapain ikhtiar? Nah, ini di Ihya Ulumuddin terjawab. Karena Allah nyuruh kita untuk ikhtiar. Mau nanti hasilnya seperti apa, Allah nyuruh kita untuk ikhtiar. Dan ikhtiar masuk ke wajib. Usaha adalah bentuk ketaatan dan pengabdian kita sebagai hamba. Pernah nggak kita dengar yang ada yang namanya, apa itu nah? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pernah nggak? Pasti semuanya hampir pernah mendengarkan seperti itu. Itu salah kaprah, itu itu adalah sebuah ngelangkai Allah. Bahwa ternyata usaha bisa mengkhianati hasil. Saya sering, dan pasti panjenengan semua di sini juga sering usaha mengkhianati hasil. Kenapa? Ya karena hasil itu terserah Allah. Mau kita usaha kalau ternyata Allah nggak menetapkan kita berhasil, ya nggak akan berhasil. Tetapi Allah nyuruh kita ikhtiar sebagai bagian dari ibadah. Itu kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bertawakal tidaklah bertentangan dengan ikhtiar. Beliau jelasin, tawakal bukan alasan untuk lari dari kerja keras, dari usaha, dari ikhtiar. Justru tawakal adalah tempat kita kembali dengan segala usaha kita. Artinya setelah kita ikhtiar sekuat mungkin, kita kembalikan urusan endingnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Imam Ghazali itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan, memberikan perumpamaan. Dan ini perumpamaan yang cukup indah. Perjalanan spiritual itu bertahap kayak kita naik tangga. Anak tangga yang pertama, kita ketemu dengan ikhtiar. Kita melakukan usaha sesuai kemampuan yang Allah berikan. Di anak tangga yang kedua, kita ketemu sama yang namanya tawakal. Kita ketemu sama tawakal, menyerahkan hasil dari ikhtiar. Kita sudah usaha sedemikian rupa. Selanjutnya kita tawakal. Kita serahkan, ya Allah nih, aku udah usaha maksimal. Monggo, silahkan. Allah berikan yang terbaik buat aku. Terserah mau seperti apa, aku ngikut. Itu namanya tawakal. Kita percayakan semuanya pada Allah. Lalu yang terakhir, puncaknya adalah pasrah atau ridho. Dan ini adalah puncak atau ridho yang sesungguhnya. Hati kita menerima
Apapun keputusannya Allah. Sukses, alhamdulillah. Nggak sukses, ya sudah. Ya sudahlah, kayak tadi judulnya. Tapi beliau mengingatkan, jangan langsung merasa pasrah tanpa melewati tangga ikhtiar dan tawakal. Jadi step-stepnya seperti ini. Yang pertama harus ikhtiar. Yang kedua harus tawakal. Yang ketiga harus ridho. Jadi jangan langsung dari ikhtiar langsung ke ridho. Atau ikhtiar tawakal terus sudah. Pokoknya harus berhasil, pokoknya harus sukses. Nuntut sama Allah, ngatur-ngatur Allah. Ini nggak boleh. Jadi nggak boleh berdiam diri tanpa usaha. Saya pasrah, tapi nggak ngapa-ngapain. Ini keliru. Bukan tawakal, tapi kemalasan. Tawakal justru tampak dari giatnya seorang muslim berusaha. Sambil hatinya tenang, sambil berusaha, dan endingnya kita ridho atas segala yang terjadi yang Allah tetapkan. Nah, di dalam Al-Quran ada banyak ayat. Di sini nggak perlu saya sampaikan semuanya ya. Jadi ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Contohnya di Quran surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Artinya kita disuruh ikhtiar sebagai bentuk ibadah. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, andai kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Pagi-pagi ia keluar sarang dalam keadaan lapar, petang pulang dalam keadaan kenyang. Nah, hadis ini menggambarkan tawakal, tawakal yang benar, kayak burung yang tetap keluar cari makan tiap hari. Ia berusaha, tapi hatinya yakin Allah yang akan menjamin rizkinya. Bodoh amat nanti seperti apa endingnya. Yang penting aku berangkat dulu, aku usaha dulu, aku mabur dulu cari makan. Tapi Allah nggak pernah mengingkari janji, pulang-pulang dia kenyang. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita banyak keinginan yang nggak tercapai, jangan malah terus berhenti berusaha. Kita tetap harus berikhtiar yang terbaik sesuai jalan yang halal, hindari hal-hal yang haram dan harus sesuai dengan kemampuan kita. Hasilnya kita serahkan dan kepada Allah dan penuh dengan tawakal. Kalau udah berusaha maksimal, tapi realitanya berkata lain, ya sudahlah. Itu bukan kegagalan sejati. Kegagalan sejati justru jika kita menyerah dan berburuk sangka, kita suudon sama Allah. Nah, Imam Ghazali juga menasihati, jika suatu ketika hasil ikhtiar tidak sesuai harapan, yakin aja, yakinkan hati bahwa mungkin ada ketidakberkahan di sana, sehingga Allah menjaga kita dengan cara mengalihkan hasil tersebut. Barangkali harta yang tak jadi kita peroleh tadi itu memang ada mudorotnya, ada unsur haramnya. Maka Allah menjauhkan demi kebaikan kita, sesuai dengan doa kita setelah sholat. Semoga Allah eh, apa namanya memberikan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Barangkali Allah mengabulkan doa itu daripada Allah mengabulkan tapi ternyata mengandung sesuatu yang nggak jelas. Lalu kita perlu memandang yang seperti itu. Kita perlu legowo dengan hal seperti itu. Yakin aja itu adalah sebuah kebaikan. Dan tawakal yang paripurna, insya Allah akan memberikan ketenangan batin. Seseorang yang udah bekerja dengan baik, terus bertawakal, hatinya nggak lagi dibebani kecemasan yang berlebihan. Ia nggak dihantui rasa bersalah karena sudah tawakal, karena itu adalah di luar kuasanya. Dan setelah ikhtiar maksimal, kita perlu berkata di dalam hati,
Saya sudah melakukan bagian saya. I did my part. Ya Allah, sekarang saya serahkan padamu ya Allah. Monggo atur aja se sak kersane panjenengan. Yang penting saya diberikan yang terbaik. Apapun itu saya ridho. Inilah sikap yang membuat seseorang Muslim memiliki jiwa yang tenang, tentram. Nggak ada orang yang jatuh, merana, galau, stres kalau kita tawakal kepada Allah. Justru dengan tawakal, kita terhindar dari stres, dari keputusasaan. Dan sudah disampaikan di Quran surat At-Tolak. Barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Terus gimana kalau ternyata doa kita belum dikabulkan? Nah ini ada banyak ya, ada banyak yang curhat seperti itu, merasa bahwa doanya ditolak. Nah ini adalah salah satu sumber kekecewaan manusia di muka bumi. Sumber kekecewaan terbesar bagi orang-orang yang beriman adalah ketika doa-doanya merasa atau seakan-akan nggak dikabulkan. Mungkin di antara kita ada yang bertahun-tahun berdoa, nggak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berdoa, memohon sesuatu, entah itu sembuh dari sakit, entah mungkin yang mohon maaf belum punya momongan, berharap dapat momongan, tapi sudah 20 tahun berlalu nggak dikasih-kasih mungkin. Memohon kesembuhan dari sakit, rezeki yang lapang, dikasih jodoh, atau keberhasilan anak kita dalam meraih masa depan, tapi sampai hari ini belum terwujud. Kita pasti sering bertanya, apakah Allah tidak mendengarkan doaku? Kalau tadi kita tentang narimo ing pandum, nah kalau sini ini mulai protes. Apakah Allah nggak dengar doaku? Apakah Allah marah sama aku? Nah ini perlu kita tenangkan hati kita. Yang namanya doa itu nggak ada yang sia-sia. Saya pernah dengarkan ceramah dari siapa itu yang lupa lucu dari Amerika. Dari beliau memberikan pesan kepada orang yang merasa doanya nggak dikabulkan. Nggak ada doa yang sia-sia. Ulama merujuk sebuah hadis yang menjelaskan tiga cara Allah mengabulkan doa seorang muslim. Yang pertama, kita mungkin pernah dikabulkan sesuai dengan permintaan. Pernah nggak? Pasti sering, nggak mungkin nggak. Pasti langsung dikabulkan sesuai dengan permintaan. Kita meminta sesuatu, langsung terus langsung Allah kasih. Persis seperti apa yang kita minta pada waktu kita berdoa. Dan itu di waktu yang relatif singkat. Berdoanya kemarin sore, paginya dikasih. Beberapa kali saya dapat seperti itu. Mungkin teman-teman di sini juga beberapa kali dapat. Lalu yang kedua, doa yang ditunda atau diganti. Ditunda pemberiannya dengan disertai misalnya diselamatkan dari bala, dari musibah. Dan itu sebanding sama doa itu. Artinya Allah nggak ngasih isi doa kita saat itu, tetapi Allah menghindarkan kita dari keburukan yang setara nilainya. Atau menunda hingga waktu yang tepat menurut Allah. Contohnya, ya Allah, aku butuh duit 10 juta. Aku pengen tukar tambah iPhone. Karena iPhone 17 udah keluar nih. Misalnya, ya Allah, aku mau ganti motor. Butuh 10 juta. Ya Allah, aku berikhtiar, aku butuh 10 juta. Tapi Allah nggak kabulkan. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Misalnya, Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Yang mungkin kalau kecelakaan itu terjadi, kita minus 10 juta. Kita keluar duit 10 juta untuk reparasi motor atau kecolongan HP. Kalau kita kecolongan HP, kita harus minus 10 juta.
Jadi Allah selamatkan kita dari bala, dari musibah. Yang kalau kita terjadi persis kerugiannya seperti itu. Jadi cara Allah memang kadang misterius. Yang terakhir, dan ini yang perlu kita yakini. Yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah nggak tidak mengabulkan doa. Pasti Allah kabulkan doa kita semua. Dan yang terakhir, Allah akan simpan sebagai pahala di akhirat. Doa yang nggak terwujud di dunia, Allah akan ganti dalam bentuk ganjaran di akhirat kelak. Yang tentunya lebih bernilai, berlipat-lipat ganda, dan abadi. Nggak seperti hadiah di dunia, terlalu remeh. Sedikit sekali, gampang rusak, kena banjir melepek, ya kedinginan dikit sudah nggak bisa jalan, misalnya kalau motor. Atau mungkin ya barang-barang dunia memang sangat-sangat terbatas. Maka di sini kita harus cari tahu bagaimana cara Allah menjawab. Perhatikan betul-betul. Nggak mungkin Allah menyuekin kita. Nggak mungkin Allah nggak nganggap doa kita. Kita menganggap nggak dikabulkan. Nggak boleh seperti itu. Allah selalu mengabulkan, tetapi bentuknya berbeda. Bisa jadi kita baru mendapatkan jawaban bertahun-tahun kemudian, atau Allah ganti permintaan kita dengan sesuatu yang kita butuhkan. Itulah cara Allah menjawab. Kita perlu mencari tahu dan jangan kebanyakan protes. Maka bila kita saat ini ada doa-doa yang nggak terwujud, eh, jangan berkecil hati. Karena Allah tahu apa yang terbaik. Dia menyiapkan sesuatu yang indah pada waktunya. Ya kadang Allah nunda supaya kita bisa lebih dekat dan khusyuk di dalam berdoa. Atau mungkin kalau memang ketunda di waktu yang tepat, mungkin karena kita kebanyakan dosa, bisa jadi. Jadi Allah tunda nanti deh, istighfar dulu misalnya. Atau mungkin karena ada barang-barang haram yang masuk ke mulut kita, lalu ketunda, dikasih di saat yang tepat setelah kita mungkin bertaubat atau eh, apa namanya, menyadari bahwa itu salah dan kita meminta maaf kepada Allah. Nah, ada sebuah kisah. Jadi kisah ini adalah kisah seorang tabiin. Kisah seorang tabiin, bukan sahabat Nabi ya, tabiin karena hidupnya di tahun sekitar tahun 700 700-an Masehi. Namanya Urwah bin Zubair rahimanullah. Beliau adalah ulama tabiin, generasi setelah sahabat Nabi, putra dari sahabat. Nah, ini putranya sahabat yang menjadi tabiin. Namanya Zubair bin Awam. Anaknya namanya Urwah bin Zubair. Beliau adalah seorang ilmu yang sangat soleh. Seorang ahli ilmu, seorang fuqaha. Seorang ahli fikih yang sangat soleh. Dan Urwah ini tidak dikenal kaya. Nggak berkelimang harta dunia. Ujiannya justru datang bertubi-tubi dalam hal yang paling dicintai. Dikisahkan pada suatu waktu Urwah bin Zubair melakukan perjalanan ke Damaskus. Damaskus itu kalau eh, sekarang ada di Irak ya, untuk menemui khalifah. Di dalam perjalanan itu musibah pertama terjadi. Anak laki-lakinya yang paling dia sayangi meninggal dunia secara tragis. Bukan cuma meninggal seperti biasa orang pada umumnya, tapi tragis. Kecelakaan yang sangat tragis. Terinjak hewan ternak hingga wafat seketika. Langsung tes. Bisa dibayangin, mungkin naudzubillah ya, naudzubillah. Anak-anak kita semua semoga diselamatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Tapi ini kita sedang mendalami sebuah kisah teladan. Jadi kalau kita bayangkan, ya Allah hancur sekali gitu hati orang tua melihat anaknya kecelakaan langsung meninggal di tempat ketiban hewan ternak. Gimana tuh rasanya? Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Terus gimana reaksi Urwah? Di dalam duka yang mendalam, beliau tetap melanjutkan perjalanan dengan penuh tawakal, tetap memuji kesabaran Allah,
nggak ada keluh kesah yang sampai bikin berhenti perjalanan, atau rasa kecewa terhadap takdir Allah, atau protes-protes yang aneh-aneh karena sesuatu yang menimpanya ini. Bahkan dikisahkan Urwah ini menenangkan hatinya dengan berkata bahwa jika Allah memberi ujian, pasti itu disertai ampunan. Dan bila Allah mengambil sesuatu darinya, pasti Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Subhanallah ya, sebuah keyakinan yang lahir dari iman yang sangat kokoh dari seorang Urwah, seorang putra sahabat Nabi. Nggak berhenti di situ ujiannya. Ujian kedua menimpa Urwah nggak lama setelah tiba di tujuan di Damaskus. Kakinya kena infeksi berat, kena kudis yang mungkin bisa mengancam nyawanya ya. Dan langsung kontrol ke tabib, tabib langsung memvonis ini harus diamputasi. Dan amputasi zaman dulu nggak kayak sekarang, dibius, bius, 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 selesai nggak kerasa. Kalau dulu nggak bisa, dulu tuh harus nenggak homer biar dia ngefly, baru dipotong. Nah kalau nenggak homer kan haram. Akhirnya Urwah ini menolak. Aku nggak mau, udah nggak apa-apa dipotong aja. Gimana rasanya? Kita ketusuk jarum aja sakit. Beliau nggak mau dibius dan langsung dipotong. Nah, prosedur amputasi zaman dulu kayak gitu. Jadi harus Homer dulu gitu, tapi beliau menolak. Nah, konon beliau dipotong kakinya ketika beliau sedang sholat, sedang tenggelam di khusuknya sholat. Ini seperti yang dilakukan eh, Sayyidina Ali, radhi- ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi beliau ketusuk apa namanya kepanah kakinya. Sahabatnya mau langsung prosedur operasi. Ya Saidi gini tak tak cabut ya. Jangan 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 jangan. Nanti dulu tak sholat dulu. Silahkan pas sholat nanti dicabut. Akhirnya dicabut dan nggak kerasa apa-apa. Setelah sholat baru sadar sudah kecabut. Masya Allah ya orang-orang zaman dulu kalau sholat itu benar-benar khusyuk. Nah ini salah satunya juga ruah ini diamputasi ketika sholat. Masya Allah. Dan setelah itu Urwah mengucap syukur. Demi Allah, sudah 40 tahun kakiku ini tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Sekarang aku kembalikan ia kepada Allah dalam keadaan suci. Masya Allah. Betapa tulus penerimaannya. Bahkan dalam kehilangan anggota tubuh sampai seikhlas itu. Jadi kisah ini sungguh benar-benar kayak the power of uh, tabah, the power of tawakal. Beliau menerima apa namanya? Tinggi sekali gitu ujiannya, sabar, ridho menerima takdir. Dan inilah salah satu contoh bagaimana kita harus tabah menghadapi takdir Allah. Jadi kisah Urwah ini mungkin bisa kita relatekan dengan kisah kita. Kenapa? Urwah ini gagal di hidupnya. Kok bisa gagal di hidupnya ya? Anaknya aja meninggal. Kakinya buntung, dia nggak punya apa-apa. Gagal di kehidupan. Nggak bisa kerja betul, kaki satu doang. Gimana caranya kerja? Ini mirip-mirip dengan kita yang dikasih ujian bertubi-tubi, dikasih berbagai macam cobaan, gagal dalam meraih dunia, dalam arti kehilangan hal-hal berharga di dunia ini. Tapi sebenarnya hitungannya dia adalah orang yang sangat sukses meraih kedamaian hati dan ridho Allah. Kisah ini ngajarin kita bahwa ukuran bukan seberapa banyak keinginan dunia ini tercapai, tapi seberapa ikhlas kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, eh, musibah menguji tubuh, tapi ridho insya Allah menyelamatkan hati. Ya sudahlah, semoga itu bukan cuma ucapan untuk kita, sebuah ungkapan sederhana, tapi sangat mendalam yang menggambarkan keikhlasan melepaskan sesuatu di luar kendali kita. Bukan berarti kita pesimis, bukan berarti kita apatis, tetapi kita memilih
percaya bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ketika banyak keinginan nggak sampaikan, ucapkan, ya sudahlah, nggak apa-apa ya Allah, aku ngikut caramu. Yang penting aku selalu dapat ridhomu, aku selalu dapat berkahmu, dan engkau selamatkan aku dari dosa-dosa, dari ngerinya api neraka. Jadi seperti itulah kita harus punya harapan baru karena orang yang beriman harus selalu yakin bahwa rencana Allah pasti lebih indah. Jadi kita perlu meneladani kisah-kisah orang-orang seperti ini. Kita nggak boleh hilang percaya bahwa Allah ini adalah orang yang zat yang maha pengasih, maha pemaaf, maha pemberi, dan maha tahu apa yang terbaik buat kita semua. Barakallahu fikum, mungkin materinya cukup ini, pas jam 9, Alhamdulillah. Saya serahkan kembali kepada MC, Kak Alfat. Silahkan, mungkin bisa dipimpin tanya jawab. Gitu, Kak. Baik, baik, Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih Gus Bi atas pemaparannya tentang ya sudahlah ya. Dan ternyata memang ya sudahlah ini tuh bukan hanya terjadi sekali dua kali ya Gus ya, tapi bisa terjadi berkali-kali sampai nanti memang rezeki kita tuh sudah dikatakan selesai, yaitu kita sudah usianya habis gitu ya. Nah, seperti itu tadi ada yang menarik dari perbincangan kita pada malam hari ini. Pemaparan Gus tadi yang mengenai Allah itu hanya satu yang nggak bisa, yaitu ingkar janji. Jadi semua doa kita itu pasti dikabulkan, tapi dengan berbagai caranya yang menurut Allah itu baik. Jadi mungkin di sini itu yang bikin kita kecewa ya Gus ya. Tadi disimpulkan tuh bahwa ya kita tuh merasa bahwa udah merencanakan apa nih, giliran giliran rencananya kuat tapi malah lupa doanya, giliran udah doanya kuat tapi kagak ada usahanya. Jadi kayak nabrak gitu ya, nyilang nggak ada apa-apa seperti itu. Baik, Teh. Ini kita masih ada waktu sekitar 30 menitan ataupun 15 menitan, nggak apa-apa. Kita buka diskusi. Nah, nanti bagi yang ingin bertanya dan diskusi itu kita insya Allah akan ada giveaway juga dari Galibuk ya, seperti ini mushaf tulis gitu dan beberapa buku juga. Nanti bisa dirandomkan gitu sama Galibuk, dan ini mohon panitia dicatat ya namanya ya kalau misalnya memang ada dari Ayah Bunda Abang Kakak dan Mas Mbak pada malam hari ini yang ingin berdiskusi bersama Gus Bi dan tim kita di sini. Oke. Dan jangan lupa bagi Ayah Bunda Abang Kakak yang sudah bergabung di grup, nah itu jangan lupa dimanfaatkan banget grupnya, karena grup itu juga menjadi sarana kita untuk berdiskusi secara langsung. Nanti insya Allah juga ada Gus Bi ya Gus ya di dalam grup tersebut dan bisa langsung tanya jawab seperti itu. Kalaupun misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat overthinking dan susah tidur, itu bisa banget ditanyakan di grup. Nanti bakal dikumpulkan sama panitia ataupun para CS yang akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan itu mungkin akan lebih seru Gus ya, karena memang langsung relate dengan pengalaman-pengalaman yang memang ayah bunda abang kakak rasakan saat ini juga seperti itu. Oke, kita buka pertanyaan. Silahkan bagi yang mau bertanya, mau raise hand, open mic, atau di kolom komentar silakan. Monggo, monggo. Kalau nggak ada nanti Alfred yang tanya lagi. Nih kalau Alfred yang tanya terus nih ya benar bang kakak itu Galibuk ngasih Alfred bukunya kompi nanti. Ayo, Insya Allah. Nggak apa-apa, Kak. nggak apa ya gitu. Nah ini mungkin sedikit ada pertanyaan nih Gus kan. Nah kan tadi itu kita ngebahas soal tawakal ya. Nah kan di sini kan masih memang banyak yang salah mengartikan arti tawakal. Ya nanti tuh udah diatur sama yang di sana. Contohnya kayak jodoh deh. Nah, ini kan mungkin kelihatannya sih ada santri-santrinya Gus ya. Jadi kita coba ngebahas soal itu. Nah, kalau misalnya tentang jodoh nih Gus kan. Nah, kan katanya kalau misalnya memang sudah ditakdirkan dan dituliskan jodoh itu di Lauhul Mahfuz gitu kan. Otomatis sebetulnya kan sudah ditetapkan. Tapi kok pernah denger ya kalau jodoh itu dipertemukan atau kita ketemu jodoh itu karena usaha kita juga gitu. Nah, ini mungkin boleh dipaparkan nih, Gus. Kok ya bisa gitu. Katanya sudah ditentukan, tapi
kita juga yang memantaskan diri untuk ketemu si jodoh ini. Gitu. Ayo guys, kita ngomongin soal jodoh dulu nih untuk yang pertama. Biar nanti kalaupun misalnya nanti para santri atau mas mbak yang memang lagi sedang mencari, biar nggak salah paham juga makna jodoh ya. Karena tadi kata Gus kan, aku kan maunya dia, tapi kok nggak dapet gitu ya. Padahal kalau misalnya udah ditentukan, otomatis kan yang terbaik ya. Nah, cuman kan korelasinya adalah kalau udah ditentukan, kenapa kitanya yang harus mempersiapkan diri gitu. Monggo Gus. Jadi doanya tuh, ya Allah, jika dia jodohku maka pertemukanlah. Iya, Tapi kalau dia bukan jodohku maka jodohkanlah. iya betul sekali. Dan kalau dia jodohnya orang lain, aku juga orang kan gitu. Monggo Gus Betul. silakan. Nah itu Soalnya, konsepnya gimana nih Gus gitu? ya, jadi memang dua-duanya benar sih. Memang jodoh itu di tangan Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi memang kita sendiri yang memantaskan diri. Jadi dua-duanya benar. Ini soal jodoh seperti ini sering bikin bingung ya. Nah, kita akan coba menelusuri agar nggak saling tabrakan antara takdir dan usaha. Jodoh itu sudah ditakdirkan, tapi jalannya lewat ikhtiar. Jadi nggak sebenarnya nggak cuma jodoh, apapun itu rezeki, umur bahkan semuanya bisa diikhtiarkan. Di dalam akidah Islam, jodoh itu memang udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa dengan siapa, kapan menikah, kapan ini orang menikah atau enggak, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah nggak menjatuhkan jodoh dari langit, gitu aja. Nih, langsung dikasih. Allah menetapkan hasil akhirnya, jodohmu siapa, prosesnya seperti apa, lewat ketemu di mana, itu adalah masuk di ikhtiar. Di sekolah, di kampus. Jadi kita kadang berdoa, ya Allah, di pondok aku pengen ketemu jodoh, di kampus aku pengen ketemu jodoh. Kalau orang bilang jodoh, kalau jodoh mah nggak usah usaha, nanti juga datang sendiri. Ini sebenarnya keliru. Karena ya kalau gitu berarti lapar, Allah udah tetapkan rezeki, kita tetap harus makan. Kalau nggak makan, ya tetap lapar. Sakit, kesembuhan datang dari Allah, tapi tetap harus berobat. Dan itulah seperti itu juga jodoh. Meskipun tetap datang dari Allah, datangnya lewat usaha, tetap harus ikhtiar, tetap harus pede, kenalan, tetap harus nyari lowongan-lowongan ta'aruf atau macam-macam. Dan Allah mewajibkan kita untuk berikhtiar. Tetap harus ada usaha meskipun sudah ditakdirkan. Allah nguji kita lewat proses, bukan di hasil. Jadi kalau jodoh langsung dikasih tanpa usaha, ya nggak akan ada ujian, nggak akan ada penolakan-penolakan. Kita nggak jadi orang yang dewasa. Kita nggak akan ada tanggung jawab. Padahal kan yang namanya pernikahan itu adalah sebuah ibadah jangka panjang, lifetime. Bukan hadiah yang instan kan, berarti harus ada sesuatu yang di effortkan. Masa nggak ada effort-effortnya nih tiba-tiba langsung dapat istri gitu. Allah pengen kita Allah pengen melihat kita ini orang sungguh-sungguh apa enggak, atau cuma nunggu doang tanpa siap-siap tanpa ada usaha. Maka ulama-ulama bikin ada ta'aruf, ada silaturahmi, ada usaha untuk kenalan, ada keberanian untuk melamar, ada doa, ada istikharah. Nah, itu dibuat karena kita disuruh untuk ikhtiar. Gitu ya. Jadi itu soal jodoh. Terus soal memantaskan diri itu gimana gitu. Ini yang kadang sering disalahpahami. Memantaskan diri itu bukan berarti harus sempurna dulu, harus kaya dulu, harus sukses dulu, harus tanpa dosa dulu. Ya kalau nunggu sempurna ya nggak ada yang nikah. Nunggu kaya, nunggu mature 100%, ya nggak ada yang nikah.
Mantaskan diri itu maksudnya bertanggung jawab, siap secara mental, ya kan? Ada kemauan untuk, misalnya kalau cowok nih harus ada niat untuk menafkahi, niat untuk berjuang. Kalau cewek harus punya niat untuk taat sama suaminya, seperti itu. Harus ada keinginan, harus ada keinginan Terus, untuk memperbaiki terus setiap hari. Ya bahasa sederhananya, aku belum ideal, tapi aku siap tumbuh dan berjuang. Itu quote yang tak tulis di buku Jangan Nyerah ketika istri saya jawab, kok mau sama aku? Gitu. Insya Allah. Jadi dijawab sama istri, ya nggak apa-apa, aku pengennya sama Mas Bima gitu. oke, berarti langsung pengalaman ya Gus Iya ya. dong. Ini sangat relate sekali guys nih Mm-mm. sambil soft selling sedikit. Jangan lupa ya yang yang belum punya buku Jangan Nyerah ataupun yang belum baca. Rugi sih. Nih aku udah baca dan mau yang baru. Lucu, lucu. Terima kasih Gus atas jawabannya. Mungkin ada lagi yang mungkin ditanyakan. Kalau enggak kita lanjut lagi diskusinya nih. Nanti lanjut terus sampai waktunya habis Wah pokoknya itu, ya. Masya Allah ya. Nah, ini mungkin ini sebelum kita tutup lagi nih Gus ya. Mm-mm. Kan ini insya Allah kita mungkin lebih awal. Nanti mungkin yang belum hadir dan belum berkesempatan hadir pada malam hari Mm-mm. ini akan kita share lagi ya linknya untuk informasi selanjutnya untuk minggu depan juga. Terus untuk yang mungkin ada penanya-penanya di grup juga bisa kali ya Gus ya Mm-mm. nanti di rewardkan gitu ya. Kalaupun misalnya itu nanti para CS juga boleh mau bilang seperti itu. Jadi kayak buka di hari ini kita open question untuk pertemuan selanjutnya misal kayak gitu atau mungkin open question yang dijawab besoknya gitu. Jadi kita buka 5 dulu deh gitu. Jadi nanti Gus bisa fokus tuh ngejawab 5 itu gitu kan ya Gus ya. Iya, Seperti betul. itu. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, Gus. Kan tadi kan kita udah ngebahas soal skip lah ya jodoh ya. Kayaknya bakal kerasa sendiri nanti mereka effortnya Mm-mm. gimana. Apalagi generasi yang Gus didik ini akan berbeda lagi ya. Mungkin dengan Iya, zamannya kita, betul. pemikirannya lebih gimana dari sisi perempuan, pemikiran lakinya lebih kritis gimana gitu kan untuk persiapannya juga. Nah, ini ngomong-ngomong soal kembali lagi tadi menata hati untuk sesuatu yang tidak tercapai gitu kan ya Gus kan karena memang ada rasa kalaupun misalnya ada sesuatu yang gagal ataupun nggak kesampaian ataupun tersakiti banget nih aku yang paling sakit gitu kan kan kadang kadang pasti ada sedikit pemikiran bahwa kenapa harus saya nanti Allah jawab kenapa tidak gitu kan kenapa harus saya gitu kan kenapa harus saya gitu kan terus klisenya kan jawabannya pasti ya kan sesuai kemampuan hambanya nah, kan gitu ya tapi kan kadang in this ekonomi enggak sih in this year gitu kadang tuh hal-hal yang kayak gitu tuh emang malah melemahkan hati loh Agus gitu malah kadang ada orang yang beberapa teman dan kenalan Alfat sendiri aja tuh ada beberapa yang kayak langsung gak mau sholat Gus gitu kayak kak Allah tuh nggak ada deh gitu jadi beliau itu waktu itu nih sedikit cerita beliau itu tuh seorang pilot awalnya Gus seorang pilot gitu terus ada istilahnya masalah lah gitu sama tempat beliau bekerja. Lalu beliau ini kayak serikat buruh gitu, Gus. Nah, serikat buruh ini otomatis demo dong, gitu kan. Tapi malah kalah dan dia di penjara. Nah, padahal dia itu notabene adalah santri terbaik gitu bahasanya. Jadi di kenalan sekolah Alfa tuh dia itu adalah santri yang paling ini, tapi ternyata dia langsung gara-gara itu di penjara dan mulai dari situlah dia tidak pernah sholat sampai sekarang. Wah, Dia Allah. nggak mau sholat, dia tidak percaya ada pertolongan Allah itu tidak percaya. Terus akhirnya profesi dia beralih jadi preman bar yang yang minta-minta apa sih kalau ke diskotik atau apa itu dia yang dibayar gitu. Yang Oke. modelnya gitu. Gitu. Terus sempat dia ngobrol kan. Kenapa sih lo harus sholat gitu? Dia tuh nanya gitu. Dan usianya usia segus. Hmm. Usianya segus. Nah gitu. Jadi emang Oke. kecil gitu. Padahal sebelumnya tuh dia sangat apa ya Gus ya? Kayak punya hafalan terbaik kayak gitu. Terus yang berprestasi banget ya kelihatan dari dia yang udah jadi pilot itu ya. Gitu. Terus emang ya tumbal baliknya gitu. Nah, dari situ dia merasa bahwa aku tuh belum menemukan sesuatu yang membuat aku tuh kembali sholat. Nah, itu kan ada rasa manusia apa ya?
apakah itu termasuk berpaling dan Allah yang nutup hati gitu loh Gus kan? Atau memang dianya aja yang nggak berusaha dan tidak menerima itu gitu. Nah, Gus itu gimana kalau menurut Gus sendiri? Oke, Hmm. ini karena saya juga pernah di umur 2 bulan, maka juga pernah seperti itu juga. Kenapa harus saya? Ini sebenarnya bukan kalimat kufur ya, sebenarnya ya, kalau kita melihat, karena itu semacam kayak curhatan hati, teriak gitu, kayak kenapa, kenapa aku sih ya Allah gitu, ya. Teriakan batin orang yang terluka, merasa dikhianati sama Allah atau seperti apa gitu. Bahkan Nabi itu pernah ada yang seperti itu. Contohnya Nabi Muhammad, tapi nggak sampai bilang yang aneh-aneh ya kalau sekelas Nabi. Jadi ada namanya tahun kesedihan kalau itu juga saya tulis di buku Jangan Nyerah. Khadijah istrinya wafat, Abu Thalib pamannya wafat, dakwahnya ditolak, di Taif dilemparin. Beliau nggak bilang aku salah, itu nggak bilang seperti itu. Beliau bilang pada Allah dengan sangat jujur, dengan manusiawi, ya Allah, kepada siapa lagi aku mengadu selain kepadamu? Artinya Allah nggak tersinggung kalau ada hambanya berkeluh kesah. Jadi kalau kita keluh kesah seperti itu bukan berarti kita kufur. Rasulullah juga seperti itu dan Allah nggak tersinggung selama memang keluhan itu dibawa kepada Allah, bukan kepada dukun, bukan kepada apa namanya, pacarnya lah, atau mungkin kepada orang-orang yang nggak punya kuasa untuk merubah takdirnya gitu. Yang berbahaya itu bukan pertanyaannya, tapi keputusannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi yang bikin iman runtuh itu bukan kenapa saya, why always me ya Allah gitu. Tapi ketika pertanyaan itu berubah jadi Allah nggak adil, Allah nggak peduli sama aku. Terus ngapain aku beriman kalau kalau nggak dikabulkan kayak gini? Di titik ini yang tadi merasa luka tadi bisa jadi tuduhan-tuduhan, bisa jadi suudzon sama Allah. Dan disinilah setan mulai semangat kembali, yang tadinya orang ini sergap ibadah, rajin ibadah, jadi semangat untuk meninggalkan. Pertanyaannya itu manusiawi, tetapi suudzonnya itu yang berbahaya. Kenapa Allah membiarkan hambanya sampai ke titik ini? Karena imannya belum diuji, imannya belum matang. Mungkin dulunya hidupnya fine-fine aja. Manusia nggak mungkin hidupnya lurus-lurus aja. Nggak mungkin lenceng, nggak mungkin baik-baik aja. Nggak mungkin jalan tol, nggak ada. Semuanya pasti ada ujiannya. Dan sampai kapan, yaitu sampai mati kita akan terus dapat ujian. Mungkin tadi orangnya belum ada ujian, belum matang. Lalu imannya cuma ada saat dia nyaman. Kalau saat rapuh, nah Allah pengen tahu nih, coba nih kita bikin rapuh orang ini. Tadinya rajin ibadah, kalau rapuh nanti kayak gimana? Nah, Allah itu bukan lagi nyiksa, tapi lagi filtering manusia-manusia yang nanti akan masuk ke surga, akan dipilih sama Allah. Mana iman yang bergantung pada nikmatnya, mana iman yang bergantung pada Allah. Banyak orang kehilangan iman itu bukan karena musibah, tapi karena selama ini iman mereka itu berdiri di atas harapan. Kalau harapannya nggak sesuai, ekspektasinya hilang, kadang terus, udah, ini Allah nggak sayang sama aku. Endingnya banyak yang seperti itu. Harapannya runtuh, imannya ikut runtuh. Kurang lebih seperti itu, Kak Alfat. Jadi, eh, kenapa saya itu bisa jadi tanda Allah lagi pengen deket. Mungkin kita lagi diingatkan. Jangan-jangan sholat kita belum benar, jangan-jangan sedekah kita kurang. Akhirnya kita dikasih pilihan dua. Kenapa saya itu untuk media kita dekat sama Allah, atau kenapa saya makin jauh sama Allah? Itu dia, Kak. Oke, berarti memang di sini
dapat disimpulkan tuh tetap kembali ke gimana kita responnya ya Betul. terhadap apa yang diuji gitu ya. Mm-mm. Mungkin mungkin ya apa kenalan Alphard itu mungkin dia lagi belum menemukan jawaban dari dirinya sendiri yang Betul. dia akhirnya meresponnya dengan "Ya kayaknya emang nggak ada" gitu, kayak Allahnya nggak ada gitu. Padahal memang nggak pernah ada masalah gitu kan. Dia tuh dulu tuh emang nggak ada, cuma memang pas abis di penjara Hmm. itu aja tuh langsung berubah Ya, drastis. ya. Tapi mungkin ya mungkin karena sekarang dia udah punya anak gitu ya. Jadi Ah, ah. mungkin dia pengen belajar dari ada dia bilang walaupun Hmm. gue nya nggak sholat, anak aku harus sholat gitu. Kayak kata dia Oh, gitu. gitu ya. Berarti Berarti mungkin kayak ada ya. kayak kayak anggota-anggota seleng itu ya. Iya. Biarin yang nakal cuma aku, tapi anak-anakku tetap harus sholat. Iya. Mungkin mungkin ada kayak gitunya Gus. Maksudnya Hmm. ya semoga dengan hadirnya anaknya, dengan hadirnya kan dia mulai sadar dong, kok papa nggak sholat tapi aku sholat kan gitu ya misalnya. Saya semoga Iya. memang cara-cara Allah gitu ya Gus ya. Wah, sangat menarik sekali Gus. Nih kita akan bahas apa lagi nih minggu depan? Itu kita insya Allah akan lebih lebih luas lagi ya Gus ya. Mungkin boleh deh untuk apa bahasan kita di ngalamat minggu depan itu boleh ditulis juga di grup. Jadi nanti kita bisa bahas lebih bareng ataupun nanti ada pengalaman-pengalaman dari ayah bunda bang kakak yang ada di sini yang ingin kita bahas di minggu depan di ngalamat ngaji malam Jumat rutin bersama Sita Santri. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama itu. Terima kasih Gus atas pemaparannya pada malam hari ini. Insya Allah kayaknya buku Galibok malam ini ke Alfat lagi. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Gus sehat-sehat, salam buat keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang hadir ini semoga sehat selalu, jaga kesehatannya, semoga ilmu yang dapat bermanfaat. Jikapun misalnya ada yang kurang, itu murni dari kami manusia, dan yang baik-baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ketemu lagi, dan jangan lupa kalau misalnya di sini ada yang muda-muda, itu jangan lupa di Selasa kita ada ngati-ngati bersama Gus juga. Yang insya Allah nanti tema-temanya lebih ke Gen Z dan milenial. Ya gitulah. Nanti kalaupun ada orang tua yang ingin mempelajari gimana sih pemikiran Gen Z dan milenial, masalahnya apa aja itu boleh ikut juga ya, Gus ya. Ngati-ngati di Boleh. hari Selasa malam insya Allah, malam Rabu. Jadi kita ada 2 kajian rutin di Suita Santri yang lagi kita jalankan. Itu ada di ngati-ngati, ngaji asik lembutkan hati, dan ngalamat ngaji malam Jumat. Nah, itu dulu dari kita. Terima kasih Gus semuanya. Saya Alfat, mewakili panitia yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf. Mungkin insya Allah kita perbaiki. Jangan lupa kasih kita komentar juga apa yang kurang, apa yang diperlukan, apa apa yang salah gitu agar kita lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Gus, izin semuanya. pamit semuanya. Ayo donasi untuk gerakan Sejuta Santri Selamatkan Negeri di nomor rekening Bank BSI 207-252-0729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana 100% digunakan untuk keperluan program kajian online Sejuta Santri. Setiap rupiahnya akan jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri.